Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Habibah. Saya mahasiswa YN Pontianak, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian harta wakaf yang abadi dan harta wakaf yang tidak abadi ataupun sementara, guna memenuhi tugas harian fikih wakaf yang diampu oleh Bapak Kawakib MH. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja pengertian wakaf abadi dan tidak abadi. Nah, wakaf abadi yaitu apabila barang yang diwakafkan bersifat abadi seperti tanah dan tanah beserta bangunannya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakan yang ada. Dan mengenai wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan seorang wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Dan wakaf juga berkaitan erat dengan harta benda sehingga disebut sebagai ibadah ma'aliyah atau ibadah dengan harta benda. Bahkan harta benda wakaf atau mauquf menjadi rukun wakaf yang keberadaannya atau kepemilikannya dan penguasaannya oleh wakif pada saat terjadinya ikrar wakaf menjadi keharusan demi sahnya wakaf. Nah, terkait dengan harta benda wakaf ini, ulama fikih berpendapat tentang jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Sebagian mereka berpendapat harta benda tidak bergerak saja, yaitu tanah yang dapat diwakafkan, dan sebagian lagi berpendapat bahwa wakaf tidak hanya dengan harta benda yang tidak bergerak, tetapi boleh juga dengan harta benda bergerak. Nah, munculnya perbedaan pendapat tersebut dilatar belakangi oleh pemahaman mereka mengenai wakaf itu sendiri, yang artinya menahan harta benda. Dan menurut pendapat sebagian mereka bahwa menahan harta benda maksudnya menjadikan harta benda terus dan tetap ada dengan menjaga kekekalannya atau keabadiannya. Dan harta benda yang terus kekal atau abadi hanya harta benda tidak bergerak seperti tanah. Nah, oleh karena itu ada 4 jenis harta benda bergerak yang boleh diwakafkan sebagai pengecualian menurut sebagian mazhab. Yang pertama, apabila harta benda bergerak itu melekat kepada harta benda tidak bergerak seperti bangunan dan pohon. Dan yang kedua, harta benda bergerak yang disiapkan untuk mengolah tanah seperti alat bajak dan hewan yang dipekerjakan untuk membajak. Dan yang ketiga, harta benda bergerak yang kebolehan wakafnya karena adanya atsar seperti wakaf senjata, sebagaimana Khalid bin Walid yang mewakafkan senjata miliknya untuk perang di jalan Allah. Dan yang keempat, harta benda bergerak boleh diwakafkan apabila sudah menjadi uruf ataupun kebiasaan suatu tradisi, seperti wakaf buku atau Al-Quran. Apabila harta benda wakaf dikhawatirkan lenyap, maka istibdal, yaitu penukaran atau penggantian harta yang diwakafkan. Nah, sebagian ulama fikih lain berpendapat bahwa menahan harta benda wakaf tidak harus menjadikan harta benda wakaf itu kekal atau abadi selamanya. Namun, boleh juga menahan harta benda wakaf itu untuk sementara waktu. Nah, pendapat ini bahwa wakaf boleh selamanya atau sementara dikemukakan oleh Imam Malik
Apabila wakafnya untuk sementara, maka tidak disyaratkan harta bendanya harus kekal. Dibolehkan juga wakaf harta benda bergerak baik untuk sementara maupun selamanya. Namun, jika diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya melalui istibdal, yaitu harta benda bergerak ditukar atau diganti dengan harta benda tidak bergerak sehingga menjadi kekal. Dan selanjutnya, kekekalan harta benda wakaf dan kemanfaatannya dapat mewujudkan kesejahteraan umat sebagai jaminan kepada wakif untuk terus-menerus memperoleh pahala baik ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, pengelolaan harta benda wakaf atau nazir memiliki tugas untuk melindungi dan menjaga kekekalan harta benda wakaf sesuai dengan jenis bendanya atau batasan kekekalannya, serta mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dan sekian dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Ulil Azmi. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Azmi, NIM 1190408. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pendapat Imam Mazhab tentang wakaf abadi dan wakaf sementara. Di sini menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi uruf ataupun kebiasaan di kalangan masyarakat dan mendatangkan manfaat seperti mewakafkan buku, mushaf, dan uang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham ataupun uang, karena dinar dan dirham akan senyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi, mewakafkan uang disyariatkan harus adanya istibdal dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Yang selanjutnya tentang kesesuaian implementasi pendapat Imam Mazhab tentang wakaf di Indonesia dapat merujuk pada pendapat yang pertama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, di mana wakaf tunai sangat cocok diimplementasikan di Indonesia karena secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, dan tujuan dari wakaf tunai itu sendiri adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat, kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola zakat, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Nah, wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang bisa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Kesesuaian implementasi wakaf tunai di Indonesia ini dapat didasarkan pada ketetapan MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 2009, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 sampai 31. Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf tunai sangat bagus jika diimplementasikan di Indonesia,
Karena wakaf tunai secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Yang kedua, kepada peneliti lain agar dapat meneliti mengenai implementasi pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i di Indonesia, manakah pendapat yang paling baik dan berpengaruh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui wakaf tunai, dan bagaimana wakaf tunai bisa menjadi sarana umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, manfaat dari benda abadi yang diwakafkan. Nah, di sini manfaat wakaf yang pertama adalah mendapatkan pahala yang bersifat abadi selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan terus-menerus oleh masyarakat. Sekalipun sang pewakafnya sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.